Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Aska. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Dan guru pembimbing saya adalah Bu Yudida Ismawati. Dan saya bersekolah di SMA 32 Jakarta. Oke, di sini saya akan melakukan praktik dari sebuah tugas saya, di mana saya disuruh untuk melakukan praktik dispersi cahaya. Nah, sebelum saya lakukan praktiknya, saya ingin beritahu nih tujuan saya melakukan praktik ini apa. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah untuk membuktikan dispersi cahaya pada pembiasan cahaya-cahaya tersebut. Oke. Sebelum saya masuk ke praktiknya, saya ingin menjelaskan dispersi cahaya itu seperti apa. Apa pengertiannya? Dispersi cahaya adalah proses pembiasan pada cahaya putih atau prokaryotik yang menghasilkan komponen-komponen pembiasan. Apa sih komponen-komponen itu? Komponen-komponen itu terdiri dari beberapa warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, gimana sih caranya, penyebabnya seperti apa sampai adanya dispersi cahaya tersebut? Nah, penyebabnya karena adanya perbedaan deviasi pada panjang-panjang gelombang tersebut. Oke, mari kita mulai praktiknya. Oke, yang pertama kita pakai adalah pertama air, kedua mangkuk, ketiga kompleks D, keempat adalah flashnya. Oke, pertama kita masukkan air ini ke mangkuknya. Sudah. Setelah itu kita masukkan kompleks CD-nya ke mangkuknya. Dan kita coba. Dan di situ adalah dispersinya. Yang berwarna itu adalah dispersi. Sedangkan yang ada di sini, yang ada di mangkuk ini adalah intervensinya. Ya, tadi sudah saya melakukan praktik dan menjelaskan apa itu dispersi cahaya. Nah, saya memiliki tugas kedua di mana saya menjelaskan apa sih materi pembelajaran fisika yang berhubungan dengan coronavirus ini. Nah, menurut saya, materi pembelajaran fisika yang berhubungan dengan coronavirus ini adalah suhu. Di mana suhu ini dengan masalah virus corona sangat penting sekali. Seperti contohnya, katanya suhu ini seperti suhu tinggi. Suhu tinggi ini sensitif sekali dengan COVID-19. Sedangkan suhu yang memiliki seperti suhu dingin atau gimana itu akan mempermudah atau menyebarluaskan virus corona ini untuk segera cepat. Nah, ada yang ketawa no? Ya, kan tadi sebelumnya saya bilang tuh, kalau misalnya suhu corona ini sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Sedangkan apabila suhunya itu dingin, ini akan mempermudah corona lebih cepat berkembang biaknya. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita mau berpergian atau pergi ke suatu tempat, pasti dicek suhunya. Misalnya suhu kita tinggi atau gimana, itu kita akan dianggap sebagai terkena gejala corona. Tapi apabila suhu kita tidak sesuai dengan apa yang prosedur syarat tertularnya corona, maka kita boleh kembali beraktivitas seperti itu. Jadi cara penjagaannya gimana? Pertama, kita lebih baik ikuti kata pemerintah untuk tetap di rumah. Dan kedua, kita harus sering-sering mencuci tangan. Ketiga, kita menjaga pola makan kita. Keempat, menjaga istirahat yang cukup. Kelima, jangan lupa untuk olahraga apapun agar kita tetap jaga stamina-nya. Dan selain itu, jangan berpergian bila tidak penting-penting sekali, karena ini akan berbahaya untuk menanggulangi virus corona ini di Indonesia. Karena seperti kita ketahui bahwa di Indonesia virus corona ini grafiknya semakin naik. Kalau misalnya grafik ini terus naik, ini harus didasari dengan komponen masyarakat yang lainnya untuk kerjasama dengan benar-benar untuk menurunkan grafik tersebut. Oke, sekian dari saya, Muhammad Sultan Aska dari kelas 11 MIPA 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.